Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fardin Faridatullah, Sarjana Pendidikan Islam. Guru mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatahu Laju, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat pada Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi guru mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan nomor peserta 9100096478 dengan nomor induk mahasiswa 21025285 pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran program based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, mari kita sejenak untuk berdoa. Untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa, silakan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, semoga dalam menerima materi nanti kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam menyerap materi yang diajarkan oleh Pak Guru. Amin. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa yang hadir hari ini. Ainul Jahriyah. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya anak-anak, sejenak kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di mana lagu kebangsaan Indonesia Raya ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Menumbuhkan semangat bahwa perjuangan kemerdekaan ini tidak dijemput dengan mudah, tapi dijemput dengan perjuangan. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang surat Al-Adiyah. Al-Adiyah adalah kuda Apakah anak-anak ada yang pernah lihat kuda? Kalau kuda kalau lagi lari kencang menimbulkan bunyi. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini
Ada 3. Yang pertama, membaca dan menghafal surat Al-Adiyah. Yang kedua, mengetahui informasi seputar surat Al-Adiyah. Yang ketiga, isi pokok surat Al-Adiyah. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, Pak Guru meminta siswa untuk melakukan ice breaking agar dalam penerima mata pelajaran nanti semangat untuk belajar. Ya, tepu semangat. Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan cuplikan video seputar surat Al-Adiyah. Nanti di dalam video, anak-anak untuk menyimak dan memperhatikan ya. Nah, dan setelah anak-anak menyimak dan memperhatikan apa yang ada di dalam video, berikutnya anak-anak akan dituntut untuk membuat kelompok. Nah, dalam kelompok nanti, sesuai dengan apa yang anak-anak lihat dalam video nanti, maka itulah yang dikerjakan dalam kegiatan kelompok. Ya, makanya diperhatikan baik-baik ya, apa yang ditampilkan dalam video. Ya, sekarang Pak Guru akan menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Abi yang Abi cintai, apa kabarnya hari ini? Doa terbaik untuk kalian semuanya. Semoga kabarnya selalu sehat ya. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan. Ya, siapkan buku dan pulpen ya, sambil ya untuk tulis apa yang kalian ketik dalam menyimak video. Pasti kamu masih hafal bukan? Kamu harus tetap menjaga hafalanmu, jangan sampai hilang. Hafalan Al-Quran kamu akan membuat orang tuamu bangga, dan nanti di akhirat orang tuamu akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kepalanya. Semua hikmah yang terkandung dalam surah-surah pendek yang telah dihafal tersebut hendaknya dilaksanakan dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 5 ini, kamu juga akan belajar beberapa surah pendek, di antaranya surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mengingkari nikmatnya dan terlalu mencintai hartanya. Apakah kamu ingin mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak, bukan. Untuk lebih memahami surah Al-Adiyah, perhatikan materi berikut ini. Pendalaman materi: A. Melafalkan dan menerjemahkan surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah terdiri atas 11 ayat dan diturunkan di kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersiap siaga dalam berbagai hal. Namun hal ini tidaklah mudah dilakukan dan harus dipaksa agar mampu menjadi kebiasaan. Saat azan tiba, hendaknya kita membiasakan diri langsung mengambil air wudhu dan sholat tanpa harus menunda-nunda. Membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari setelah selesai sholat, walaupun 5-10 ayat. Membiasakan diri puasa sunnah dan lain sebagainya. Pada ayat ke-6 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat manusia. Manusia yang sering ingkar dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi cobaan, mereka berkeluh kesah dan menyalahkan orang lain. Tetapi ketika diberi nikmat, mereka melupakan Tuhannya. Padahal betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterimanya. Di akhirat kelak, mereka akan menyaksikan sendiri keingkarannya karena kecintaan mereka terhadap harta benda yang berlebihan, sehingga membuat seseorang pelit dan bakhil. Pelit dan bakhil merupakan sifat tercela yang akan menimbulkan rasa dendam, dengki, dan iri hati dalam jiwa. Perlu diketahui bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan melalui sedekah dan infak. Jadi, kita tidak boleh mencintai harta kita secara berlebihan hingga melupakan Allah Sang Maha Pemberi rezeki.
Semoga kita semua tergolong sebagai orang yang Allah cintai dan dijauhkan dari segala perbuatan yang Allah murkai. Demikianlah untuk materi pelajaran Al-Quran hadis hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, dari cuplikan video tadi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai surat Al-Adiyat dengan kuda perang? Ada yang tahu? Ada. Siapa? Nah, ya. Coba. Simbol realitas mutlak. Simbol realitas mutlak. Siapa lagi? Saya Pak. Coba. Membangkitkan semangat perjuangan. Membangkitkan semangat perjuangan. Ada lagi? Saya Pak. Coba. Media penegasan. Ya, sebagai media penegasan. Yang pertama tadi apa? Simbol loyalitas. Ya, yang pertama sebagai simbol loyalitas. Yang kedua sebagai membangkitkan semangat perjuangan dalam membela kebenaran. Ya, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya, apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, coba Nadia, apa itu? Sindiran terhadap rasa syukur. Iya, sindiran terhadap rasa syukur. Itu maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada yang tahu? Saya Pak. Oh ya, silakan coba. Peringatan terhadap fitnah harta. Peringatan terhadap fitnah harta. Apabila kita menimbulkan harta, apabila ada orang kaya, misalnya si Rizal, kekayaannya menumpuk dan banyak, tapi dia tidak memberi kepada teman-teman atau membagi kepada saudara-saudaranya, maka akan menjadi sindiran dan fitnah. Maka teman-teman yang lain ini akan selalu membisikkan fitnah untuk menjelek-jelekan di mata temannya, apalagi di mata temannya, di mata Allah juga akan memberikan peringatan. Selanjutnya ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Kesadaran akan hari pembalasan. Kesadaran akan hari pembalasan. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, bagus. Selanjutnya kita akan memasuki diskusi kelompok. Dalam diskusi ini Pak Guru akan membagi siswa nanti dalam kelompok yang akan kita diskusikan materinya yang ditampilkan melalui cuplikan video tadi. Iya, anak-anak dituntut apa yang dipelajari tadi ada berupa menulis huruf surat Al-Adiyah, ada artinya beserta kandungan dari surat Al-Adiyah. Ya, anak-anak sekarang buat kelompoknya, atur meja masing-masing. Duduk 5-5 dibagi. Kelompok A siapa ketuanya? Yang mau kelompok A siapa? Oh, ya Nadira ya. Terus kelompok B siapa kelompok B? Ya, coba atur kelompoknya kelompok B. Kelompok A juga. Kelompok C siapa ketuanya? Ya, Nurmala ketuanya. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD-nya, lembar untuk kegiatan kerja kelompoknya, kita melakukan ice breaking bersama. Tepu semangat. Semangat. Iya, Pak Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Kelompok A, Nadira ya. Mana tadi? Ada 2 ya. Iya.
Kelompok B atas nama Bilqis Bilqis Az-Zahra ya. Iya. Kelompok C atas nama Nurmala. Iya, Nurmala Sari. Iya. Dikerjakan. Ini kertas kosong untuk ya menulis anunya materi tadi untuk nama apa segala itu dan kelompoknya ya. Nih ada kertas ya, pakai tulisan itu aja nih. Oke ya, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oh iya. Dan sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok, nanti Pak Guru akan meminta siswa untuk setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, siapa yang bersedia untuk tampil pertama? Kelompok mana dulu yang untuk maju ke depan? Kelompok C, B, atau A? Siapa yang maju duluan? Oh iya, kelompok C dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari. Perkenalkan, nama saya Sri Emilia. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok mana lagi? B. Kelompok B. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Bintan Natisa Putri. Perkenalkan, nama saya Denis Erensa. Perkenalkan, nama saya Imam Abdi. Perkenalkan, nama saya Bistia. Kami dari kelompok B akan menghasilkan kerja kelompok kami, yaitu tentang implementasi surah Al-Adiyat. Semangat berjuang di jalan Allah. Kita dapat menikmatkan semangat dalam beribadah, berdakwah, dan melakukan kebaikan sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah. 5. Mempersiapkan diri untuk akhirat. Dengan selalu mengingat hari pembalasan, kita dapat mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Dengan mengimplementasi ajaran-ajaran ini, kita dapat menjadikan surah Al-Adiyat sebagai pandu praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Terus selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok B, kelompok C ada? Coba silakan. Sebutkan dua saja manfaat mengimplementasikan ajaran surah Al-Adiyat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. 1. Meningkatkan rasa syukur. Kita dapat melatih diri untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. 2. Mengelola harta dengan bijak. Ajaran Al-Adiyat mendorong kita untuk menggunakan harta secara bijaksana, tidak berlebihan, dan menggunakannya
di jalan yang diridai Allah. Ya, gimana kelompok C? Jawaban dari kelompok B? Puas. Puas. Iya, bagus. Ya, gimana dengan kelompok A? Apa ada pertanyaan untuk kelompok B? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, dengan tidak adanya pertanyaan dari kelompok A, ya, maka kelompok B selesai. Ya, silakan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, ya, silakan dulu. Kelompok selanjutnya, silakan masuk ke depan. Kelompok A, ya, masuk kelompok A. Muhammad Rizal. Ya, masuk. Nah, ya, Dira di tengah-tengah. Kamu yang cowok ujung sini. Jadi, ya, oke, untuk menjaga, dalam posisi menjaga. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Tafana. Perkenalkan, nama saya Ayatul Husna. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Perkenalkan, nama saya Ainul Jalia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizal. Demikian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Perhatian. Ya, bagus. Sebelum kita melanjutkan ke materi penutup, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking bersama. Tepuk semangat. Nah. Semangat. Iya. Ya, kita memasuki pertanyaan refleksi. Ya, di mana Pak Guru ingin bertanya. Ya, anak-anak, apa pelajaran yang berkesan dalam surat Al-Adiyah yang dipelajari dalam materi yang kita pelajari hari ini? Anak-anak ada yang bisa? Saya, Pak. Coba. Hal yang paling penting dalam kandungan surat Al-Adiyat untuk mengingatkan apabila memiliki harta, maka kita harus membagi kepada sesama supaya tidak disebut manusia yang kikir. Ya, tepuk tangan untuk Nadira. Selanjutnya ada yang berkesan? Saya, Pak. Ya, coba lanjut. Kita selalu dituntut untuk selalu bersyukur agar kita tidak disebut kufur terhadap nikmat Allah. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Pak Guru ingin menjelaskan secara singkat pelajaran kita hari ini dalam surat Al-Adiyah. Dalam surat Al-Adiyah itu Allah dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kuda peran. Yang kedua, tentang manusia yang tidak bersyukur, manusia yang kikir. Iya, yang ketiga tentang pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian. Iya, kita
Dari hasil keseluruhan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin menyimpulkan atau merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini, baik tadi dalam video maupun melalui materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Ya, coba perhatikan di depan. Ya, pelajaran yang pertama yang kita pelajari hari ini, yang ditegaskan yang pertama adalah mengenai surat Al-Adiyah. Surat Al-Adiyah termasuk surat Makiyah karena diturunkan di Mekah. Surat Al-Adiyah diturunkan sesudah atau setelah surat Al-Asr ya, yang diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran surat Al-Adiyah merupakan surat yang ke-100. Itu yang pertama yang kita pelajari hari ini. Terus pelajaran yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu tentang surat Al-Adiyah, terdiri dari 11 ayat. Ya, 11 ayat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dasar-dasar sifat manusia yang sejatinya cenderung kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sangat cinta terhadap harta. Orang-orang kufur itu sangat cinta terhadap harta atau benda-benda yang mewah. Itulah orang-orang yang kufur tanpa membagikan sebagian hartanya untuk orang lain. Makanya anak-anak kalau memiliki harta yang berlebih, maka diharapkan untuk membagi kepada sesama agar rezeki itu selalu berlimpah. Nah, selanjutnya melalui surat Al-Adiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang hari pembalasan. Nah, jangan merasa apa yang kita lakukan hari ini tidak ada balasannya. Maka setiap hari kita harus melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Siapa yang melakukan hal sesuatu yang buruk maka hal buruk pula yang akan menimpa. Ya, apakah dari sekian materi yang disampaikan oleh Pak Guru, apakah ada yang tidak dimengerti? Iya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Pak Guru ingin memberikan tugas. Tugas ini diharapkan kepada siswa untuk menghafalkan surat Al-Adiyah. Ya, minta orang tuanya nanti pas di rumah untuk mengajarkan surat Al-Adiyah. Setelah belajar surat ini dihafalkan. Pas minggu depan Pak Guru akan meminta anak-anak untuk menghafal surat Al-Adiyah di depan. Ya, anak-anak? Iya. Selanjutnya, Pak Guru ingin mengakhiri materi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Untuk memimpin doa, ketua kelas diharapkan untuk memimpin di depan. Ya, silakan Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.